kemarin ditangkap, semalam ditangkap Pak. Ya, dulu namanya Mas Maniki. Maniki jadi korbannya. Masih namanya Maniki. Maniki. Nah, inilah Nikita Mirzani hari ini ya, tadi sekitar pukul 11 siang tadi. Setelah malamnya dia ditangkap karena diduga ikut dalam prostitusi ya, dan kemudian dibawa ke panti sosial. Dan kita terlihat begitu santai sekali, kita datang beberapa teman juga ikut serta untuk datang ke panti sosial. Berbeda dengan Nikita. Jadi ada dua yang ditangkap. PR juga tampil hari ini bersama Nikita sebelum Nikita datang dengan menutup wajahnya dengan menggunakan masker dan kacamata. Nah, ini bisa kita lihat nih. Saat ini diperiksa di ini adalah ketika di dalam ya? Ya, di dalam. Ketika Nikita diperiksa di panti sosial. Ini sesaat setelah ditangkap. Ini. Karena memang diminta beberapa keterangan apa yang membuat Nikita berada di hotel tersebut pada jam malam. Ya. Ini adalah reaksi atau wajah Nikita ketika memberikan keterangan, dan ini adalah rekan Nikita. Inisial PR itu ya? Iya. Jadi memang kedua wanita ini diduga atau menurut pernyataan polisi sudah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ya, karena itulah setelah diminta keterangan keduanya dilepas kembali dan pulang ke rumah mereka masing-masing karena ada dugaan praktik prostitusi. Nah, kalau kita berbicara soal prostitusi artis itu sendiri, ini merupakan katanya pengembangan dari, ingat mucikari yang berinisial RB. Tertangkap ya, karena pernah tertangkap sebelumnya. Dari RB lah ada informasi-informasi yang berkembang. Ya. Terima kasih. Pada waktu dia ganti pakaian, yang namanya wanita ganti pakaian dibuka, ya memang dalam keadaan pakai pakaian dalam saja, kemudian masuk, ya, masuk rombongan, artinya digerebek. Jadi dia sendiri memang tidak tahu permasalahannya apa, dia hanya sebagai korban. Kebetulan korbannya adalah artis dan juga model dan juga catwalk, dia model pakaian begitu, atas nama NM dan satu lagi PR. Selamat malam, apa kabar Indonesia Malam hadir selama 1 jam ke depan. Tadi Anda sudah lihat bagaimana prostitusi artis yang kemudian kembali menyeruak. Tapi ini masih sekali lagi masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan, masih dugaan apakah benar artis-artis atau model-model yang ada di tayangan sejauh ini sehari ini kemudian mewarnai layar Anda adalah mereka-mereka yang menjadi korban atau menjadi pelaku. Saya sudah bersama dengan Kang Maman Suherman. Selamat malam, pengamat sosial kita. Selamat malam, Mbak. Oke, ini kenapa ketawa gitu ya, Kang? Karena tadi bahasanya korban nih dari pihak kepolisian dan juga kuasa hukum. Tapi gimana Kang Maman, kalau Anda lihat kasus ini kan bukan barang baru. Asik nih, dari papa minta saham ke papa minta paha hari ini. Iya. Bukan fenomena baru. Tahun 86 ketika saya masih di kriminologi, saya bikin skripsi khusus tentang sindikat pelacuran lesbian malah saat itu juga sudah melibatkan dari orang biasa sampai kalangan selebriti. Jadi saya selalu ketawa kalau ini diributkan sejak Mei kemarin terjadi. Saya sudah bilang bahwa satu orang bicara ini akan panjang nih ceritanya. Dan selebriti ataupun bukan selebriti, korban tetap buat saya. Kita mau buka KUHP, kita mau buka tindak pidana perdagangan orang, mereka seharusnya malam ini juga harus dilepas. Karena? Nggak ada pasal yang mengatakan dia melakukan perbuatan pidana. Yang ada adalah kalau yang memperjualbelikan. Germonya, mucikarinya, itu yang diributkan. Meskipun konsensual. Oh iya. Nggak ada satupun. Nanti mungkin kalau ketemu pengamat hukum atau apa, nanti ya, saya mau ada nanya siapa di pasal mana. Nah, tapi gini Kang, bahkan sampai ini, maksudnya gini, kalau kita dengarkan kesannya kayak, ya itu udahlah, udah biasa, nggak barang baru. Tapi terus mau ngapain gitu kan, ini bukan barang baru. Anggota DPR-nya sampai ngeluarin suara loh tentang prostitusi artis yang masih dugaan karena 2 orang ini dikatakannya sebagai korban gitu. Saya sih berharap konsumennya ketahuan biar anggota DPR yang juga jadi konsumen ketangkep. Jadi nggak cuma berkomentar. Karena angka-angka 50 juta, 120 juta buat saya cuma marketing gimmick. Marketing gimmick, oke. Ini kalau dari sosoknya NM ya di sini ya, kita sudah kenal bersama lah pasti Kang Maman. Kalau kenal secara pribadi nggak sama NM? Beberapa kali bertemu, beberapa kali ngobrol. Gimana? Personalnya gimana kok tiba-tiba jadi bingung.
Secara personal gimana? Kalau Anda lihat nih sekarang dia dengan mungkin ya dengan biasa saja memasuki dinas sosial yang di Pasar Rebo ya. Sebagai teman baik, sebagai teman dia baik-baik saja. Tidak pernah terlihat terbuka menjual diri di depan orang pun tidak. Dan saya sih selalu menyebut bahwa yang tertangkap ini Atang atau Skuter ya. Selebriti kurang terkenal atau artis tanggung. Kalau artis-artis yang benar hampir. Kenapa selalu menerapanya kepada mereka-mereka yang sedang meniti karir ya, atau mungkin sedang struggle di tengah mungkin di tengah kasta keartisan gitu? Jadi bingung ya Kang Maman ya. Tapi gini, paling tidak ada dua yang berbeda tadi ya. Kalau kita lihat mungkin salah satu yang mungkin Kang Maman juga pernah ngobrol juga sama Nikita ya. Tapi satu lagi dengan inisial PR ini lebih tertutup gitu. Ada perbedaan habit di situ. Begitu mereka masuk ke dunia, ke panggung layar perak, ke panggung pemilihan Miss lalu semuanya disebut sebagai artis, semuanya disebut sebagai selebriti. Saya jadi teringat tahun 80-an, banyak germo yang datang ke kami wartawan ataupun ke produser-produser film untuk memaksa anak-anak yang dia jual untuk masuk menjadi bintang film. Tujuannya cuma satu, bukan untuk jadi artis, untuk dapat kartu sebagai anggota Parvi. Dengan kartu itu mereka bisa menaikkan harganya. Jadi jalur untuk menjadi selebriti dan sebagainya itu bukan tujuan mereka. Itu sebagai jalan untuk menaikkan harga. Karena kalau mereka muncul di majalah dewasa, dari 2 juta jadi 5 juta. Kalau dia sudah jadi artis, figuran masih 10 juta. Tapi kalau dia sudah punya 2-3 dialog, dapat 2-3 scene, sudah 20-30 juta. 120 juta pernah saya dapatkan secara pribadi. Waktu saya main tender di departemen, saya dari rumah produksi. Diminta oleh kuasa pengguna anggaran. Belak-belakan saja gitu ya? 20% termasuk diantaranya adalah meminta nama artis tertentu. Di situ kan dia tidak mau tahu berapapun harganya, ya bukan uang dia. Dan ada beberapa germo yang tahu betul kebutuhan itu, sehingga dia menaikkan harga. Ini pasti untuk tender ya, ini pasti untuk tender ya. Oke, mereka bilang gitu. Begitu dia tahu ini untuk tender, harganya udah 50-80 juta. Oke, kita dengarkan dulu. Kalau tadi kan Kang Maman bilang sudah pernah beberapa kali berbincang gitu ya sama Nikita ya, tahu lah secara personal dan tidak personal mungkin. Kita dengarkan dulu mungkin pada saat itu Nikita juga pernah berbagi sebelumnya waktu prostitusi online itu sempat boom ya. Yang bulan Mei. Yang bulan Mei ya. Nah, dia juga sempat memberikan ya pengalamannya di program Indonesia Liars Club TV One. Nikita, Anda kan artis, jadi tahu banyak dong apa yang terjadi di dunia Anda. Terus, apa Anda masuk dalam daftar? Aduh, kalau dalam aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Ya, kalau masuk dalam daftar sih enggak. Enggak ya? Gitu. Aduh bingung. Enggak lah, insya Allah jangan sampai. Apa yang Anda lihat di dunia Anda? Dalam apa nih? Ya kan dunia Anda dunia artis tuh. Yang aku lihat dalam dunia aku, ya pastinya lifestyle, terus apalagi ya dunia yang begitu gemerlap ya, yang memang terkadang kalau Niki sendiri pun ngikutin mereka tuh kadang suka nggak sanggup gitu loh, gitu. Saya dengar kehidupan mereka itu mayoritas ya, lebih besar pasak daripada tiang. Kebanyakan seperti itu, gitu. Jadi gini ya. Niki ada beberapa temen Niki yang seperti Om Anwar bilang bukan artis gitu kan, cuman ikut beberapa kali FTV kayak gitu. Mereka tuh pengen ikut-ikutan sama kayak artis yang sudah naik daun gitu. Kayak mereka mau tas mahal yang harganya ratusan juta, akhirnya mereka side jobnya melakukan seperti itu. Dan kadang memang betul juga, kadang mereka syuting hanya sebagai figuran atau cuma 2 scene 3 scene itu mereka untuk menaikkan harganya untuk menjual dirinya kayak gitu. Oke, kita masih punya beberapa potongan tadi dari share-nya Nikita di program Indonesia Liars Club. Tapi dari penjelasan sedikit tadi Kang, ada penjelasan bahwa ya lifestyle yang susah sekali untuk dikejar, itu sudah menjadi barang yang luar biasa kalau bisa didapatkan. Ada social climber di situ terlihat. Gaya hidup, ya. 5 hari yang lalu saya berdiri di depan satu hotel dengan teman-teman TV. Tiba-tiba di belakang saya lihat seorang artis yang selama ini muncul di TV mengatakan dia punya mobil mewah, miliaran rupiah. Tapi dia nggak berani keluar dari hotel situ karena kita masih banyak di depan. Saya suruh teman-teman yang lain pergi duluan, saya biar berdua. Baru mereka keluar dan kemudian naik dengan mobil kijang tua. Padahal yang dia aku, mobilnya itu mobil-mobil M yang selama ini muncul.
diwawancara di televisi dia bilang mobil saya cuma 2 ini dan ini. Tapi sambil menutup muka. Wow.